Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Selamat malam. Oke, jadi saya di sini sebagai perwakilan dari grup 3 Digital Komunikasi ingin eh, sedikit mewawancarai kalian dari grup Digital Safety. Oke, eh, tidak ingin berlama-lama lagi, maka akan saya sampaikan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu, apakah Anda atau kalian masih menggunakan aplikasi Facebook sebagai eh, sorry maksudnya, apakah Anda masih menggunakan Facebook dalam konteks akademis? Jika iya, mengapa? Jika tidak, juga mengapa? Silakan dari Indra terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Apakah saya masih menggunakan Facebook untuk purpose akademik? Yes, karena tuntutan dari mata kuliah, salah satu mata kuliah ya, digital literacy, yang mengharuskan kita untuk mengupload tugas di Facebook. Jadi, yes, I still use Facebook for academic purpose. Oke, selanjutnya Ibadur Rahman. Oke ya, saya masih menggunakan Facebook ya sebagai sarana untuk akademik ya. Karena ya lagi-lagi sama seperti Indra, kami ada mata kuliah yang mengharuskan kami menggunakan Facebook untuk media pengumpulan dan pembagian tugas. Baik. Selanjutnya Zulfikar Yazid. Saya punya jawaban yang persis sama dengan teman-teman saya. Iya, benar. Saya masih menggunakan Facebook untuk tujuan akademik dikarenakan tuntutan dari salah satu mata kuliah saya mengharuskan saya bergabung ke dalam grup tersebut dan mengupload sekaligus melaporkan dan juga memberikan komen terkait dengan penugasan maupun kegiatan activity yang diberikan dari mata kuliah tersebut. Baik, terima kasih. Kemudian Nabel. Ya, saya sendiri masih menggunakan Facebook untuk academic purpose karena seperti yang disampaikan yang lainnya, tuntutan dari dosen eh, mata kuliah saya. Itu saja. Oke, yang terakhir Afila. Kurang lebih ya sama dengan yang lain karena tuntutan mata kuliah, jadi saya masih menggunakan Facebook sebagai media untuk akademik saya. Baik. Selain karena ada tuntutan dari satu mata kuliah, apakah ada alasan lain Anda masih menggunakan Facebook dalam konteks akademis? Mungkin saya boleh menjawab. Boleh, silakan. Oke, menurut saya secara pribadi juga jika dibandingkan dengan platform-platform lain seperti Instagram sebagai contohnya, penguploadan tugas di Facebook itu lebih mudah dan lebih praktikal ya. Karena tidak hanya karena Facebook itu memperbolehkan kita untuk mengupload video dengan durasi yang lebih panjang dibandingkan dengan platform lain seperti Instagram tadi. Uh, di di Facebook juga menyediakan fitur grup yang di mana juga banyak komunitas-komunitas seperti itu lah, dibandingkan dengan Instagram, lebih praktikal bisa dibilang. Baik, terima kasih Indra jawabannya. Yang lain? Oke, karena tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya adalah, apakah foto atau foto-foto yang kalian bagikan ke Facebook itu melambangkan background pendidikan kalian? Jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Dari Indra terlebih dahulu. Oke, tidak. Karena foto-foto yang saya share di Facebook saya pribadi tidak ada hubungannya dengan perkuliahan saya. Saya lebih sering share tentang video game sih di situ dan terkadang juga tentang kehidupan pribadi saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibadur Rahman. Ya, saya memiliki pendapat yang sama seperti Indra ya, karena akun Facebook saya berfokus ke video tugas yang diupload ke grup. Jadi untuk laman Facebook pribadi saya tidak terlalu menunjukkan background saya sebagai pendidikan ya. Saya juga
tidak terlalu banyak mencantumkan di mana saya bersekolah di Facebook. Jadi yang tersedia di laman Facebook saya cuma foto profil, nama, dan nama lengkap ya. Kira-kira itu saja. Baik, selanjutnya Yazid. Selaras dengan pendapat dari teman-teman saya sebelumnya ya, saya juga tidak menampilkan apapun pendidikan yang sedang saya jalani saat ini di profil laman Facebook saya, dikarenakan alasan saya memang tidak merasa tidak perlu untuk menampilkan tersebut, dan juga Facebook juga bukan sosial media utama saya yang saya gunakan dalam sehari-hari, karena Facebook hanya sebatas sebagai platform atau sosial media yang saya gunakan untuk tugas perkuliahan. Itu saja. Baik, terima kasih. Selanjutnya Nabel. Oke, saya tidak ada foto-foto profil yang saya kirim di Facebook, tidak ada hubungannya tentang latar belakang pendidikan saya atau semacamnya, karena Facebook sendiri bukanlah saya sendiri jarang menggunakan Facebook. Saya hanya menggunakan Facebook akhir-akhir ini dikarenakan tuntutan dari dosen seperti yang telah disebutkan. Jadi foto profil saya upload karena tuntutan dari dosen juga yang mewajibkan saya menggunakan wajah saya sendiri. Dan wajah saya yang saya upload tidak ada hubungannya tentang edukasi saya. Itu saja. Baik, yang terakhir silakan Afila. Untuk saya sendiri di dalam profil saya itu selain untuk isi dari tugas yang dari dosen, tidak ada sebenarnya isi selain itu. Jadi kalau misalkan dilihat dari latar belakang akademik saya, malahan tidak ada sama sekali. Ataupun latar belakang lain juga tidak ada. Itu pun dibikin akunnya karena memang dibuat untuk tugas. Jadi ya sekedar buat naruh tugas saja. Baik, terima kasih. Jadi sepertinya semuanya hanya menggunakan Facebook untuk penugasan saja. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya adalah, menurut kalian apakah universitas tempat kita belajar, Universitas Mula Warman, sangat menggunakan atau berhasil menggunakan Facebook sebagai student assistant dalam kegiatan belajar dan mengajar? Silakan dari Indra terlebih dahulu. Jika Universitas Muhammad di sini termasuk dosen, yes, seperti disebutkan sebelumnya, dosen di salah satu mata kuliah yang kami jalani sekarang menggunakan Facebook sebagai platform untuk kita mengupload tugas. Tapi jika untuk informasi dari Universitas Muhammadnya, mungkin seperti page yang dimiliki oleh Unmul tersebut, saya kurang tahu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Ibadur Rahman. Oke, menurut saya sama seperti yang Indra sampaikan ya, untuk dosen sudah ada beberapa contoh dosen yang berhasil menggunakan Facebook sebagai platform pembelajaran, seperti di semester ini digital literacy dan juga beberapa semester yang lalu di introduction to literature. Namun ya seperti yang Indra bilang juga, untuk Universitas Mula Warman sendiri, saya tidak terlalu banyak mendapatkan exposure dari Universitas Mula Warman itu sendiri. Jadi saya tidak terlalu tahu kira-kira seberapa berhasil gitu universitasnya mengimplementasikan Facebook sebagai media untuk sharing. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Yazid. Saya setuju dengan pendapat teman-teman saya bahwa untuk saat ini beberapa matkul dan maupun semester ini maupun semester sebelumnya bisa kita katakan bahwa Universitas Mula Warman berhasil gitu mengimplementasikan teknologi Facebook ini sebagai media ajar. Tetapi untuk hal informasi dan lainnya, saya rasa lebih aktif di platform lain yaitu Instagram dibandingkan dengan Facebook ini. Baik, selanjutnya Nabel. Nah, oke, menurut saya memang benar Universitas Mula Warman salah satu mata kuliah yang telah kami laksanakan di semester ini menggunakan Facebook. Namun menurut saya hal ini tidaklah bisa dikatakan berhasil karena
tidak ada bedanya dengan mengupload di Facebook dan juga mengupload di WhatsApp. Namun memang masih ada alasan tidak tahu kenapa dosen saya masih memilih untuk mengupload di Facebook. Serta untuk yang secara general, mulai Warman University saya belum pernah membuka website mereka secara keseluruhan, jadi saya tidak tahu apakah benar mereka mengasih studentnya, memberikan informasi, serta mengasih cara untuk kami agar dapat mencari berbagai macam informasi yang kami butuhkan. Jadi itu saja. Baik, terima kasih. Selanjutnya Afila. Pribadi kalau sebagai educational tool untuk ya Facebook sebenarnya bagi saya tuh ya kurang lebih ya biasa saja karena ya kan rata-rata tugas kita hanya upload dan leave tanpa diapa-apain. Mungkin ada beberapa feedback tapi cuma ya itu sekedar komentar saja. Lalu sebagai unmul ya terhadap ya di Facebook karena ya rata-rata malah kayak model tidak ada presence-nya di Facebook, rata-rata infonya didapat dari ya sosial media lain kayak Instagram gitu istilahnya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kalian sebagai mahasiswa merasa nyaman menggunakan Facebook sebagai salah satu media dalam belajar? Dan sampaikan alasan kalian. Silakan dimulai dari Indra. Dari kenyamanan, ya saya lebih nyaman menggunakan Facebook dibandingkan dengan platform seperti Instagram, karena saya sebutkan sebelumnya tidak ada sejauh ini yang saya ketahui ya limitasi dari saat saya ingin mengupload tugas-tugas saya seperti durasi video dan durasi kata sebagainya, tidak ada hal demikian. Jadi ya saya merasa nyaman untuk mengupload tugas di Facebook. Baik, terima kasih. Dan Selanjutnya juga Oke. dan juga Oke. kita bisa melihat tugas apa yang diupload oleh siapa seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya Ibadur Rahman. Ya saya sependapat dengan Indra ya. Saya merasa nyaman untuk melakukan upload video atau upload tugas di Facebook karena ya kita bebas mengupload format apa saja, mau itu file, PDF ataupun video, bahkan audio kita bisa upload. Jadi tidak ada limitasi yang berarti untuk kita mengupload mengupload tugas di Facebook. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya Zulfikar Yazid. Ya, saya juga merasa nyaman dalam menggunakan Facebook ini dalam konteks pendidikan ini ya, karena dengan mudahnya fitur-fitur yang disediakan ini mudah dimengerti dan mudah digunakan juga. Saya merasa selama ini belum pernah menghadapi kendala yang begitu signifikan dalam menggunakan Facebook dalam konteks pendidikan ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya Nabel. Ya, saya merasa nyaman karena saya sendiri tidak pernah mengalami berbagai macam kendala. Itu saja. Baik, terima kasih. Selanjutnya Afila. Bagi saya merasa nyaman karena terasa websitenya lebih stabil daripada sosial media lainnya. Banyak fiturnya lengkap dan tidak membingungkan menavigasi setiap websitenya. Itu saja. Oke, baik. Jadi secara garis besar kalian merasa nyaman menggunakan Facebook sebagai media ajar karena aplikasinya gampang dioperasikan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa ketika kita belajar menggunakan Facebook, keseringan kita itu tergabung dalam suatu grup yang dipisahkan dengan mata kuliah yang perlu menggunakan Facebook dalam belajarnya. Nah, kemudian apakah bergabung dalam suatu grup yang membentuk grup belajar itu membantu kalian mendapatkan pemahaman yang lebih baik dalam suatu mata kuliah atau dalam suatu materi? Oke, yang pertama silakan Indra. Dari segi pemahaman materi mungkin tidak ya, karena saya secara pribadi juga jarang melihat postingan Facebook orang. Dan jika pun saya ingin melihat, saya jarang dengan tujuan untuk menggali ilmu seperti itu. Jadi no.
Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu Rahman. Oke ya. Eh, Ya sama seperti yang dibilang Indra ya. Soalnya untuk secara materi ya, itu tidak terlalu berpengaruh ya. Namun untuk di grup, itu lebih dimudahkan ya, karena kalau kita ingin mencari spesifik di mata kuliah tertentu, kita bisa langsung mencari di grup, tidak perlu mencari akun-akun tertentu. Jadi kalau kita sudah tergabung di grup itu, kita jadi lebih mudah mencari, seperti kalau kita ingin mengakses tugas-tugas atau perintah-perintah yang dikirimkan oleh dosen, jadi kita tinggal masuk ke grup itu. Jadi secara akses ya, lebih mudah untuk dicari daripada yang lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Yazid. Dalam hal materi, menurut saya masih kurang ya, dikarenakan mungkin masih banyak alternatif lain yang bisa kita ambil daripada bergantung pada grup Facebook tersebut. Tetapi dalam tugas, saya masih mendukung bahwa jika kita bicara dalam konteks pendidikan, Facebook ini masih lebih efisien untuk digunakan. Tapi secara untuk pemahaman materi masih belum. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, Nabel. Baik, untuk menambah atau meningkatkan pemahaman saya secara pribadi, saya sendiri tidak mengalami kemudahan dalam hal ini. Justru saya, apabila saya mengalami kekurangan pemahaman, saya justru mencari di tempat lain dibandingkan Facebook ini sendiri, karena saya sendiri mungkin bisa dibilang kurang percaya dengan apa yang diupload oleh teman-teman saya. Itu saja. Oke, terima kasih. Sangat insightful. Kemudian, Apila. Kalau Facebook sebagai cara memahami materi ya kurang sih. Karena memang memaparkan materi sedikit dan seperti Nabi bilang lebih bagus ke website lain. Kan juga kalau benefitnya sih ada, cuma benefitnya itu berbasis all in one gitu. Jadi tempat-tempat materi yang sudah terlaksana sudah enak tinggal di search di situ ya tanpa membuka yang lain. Oke, baik. Selanjutnya kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih berkaitan sama pertanyaan yang sebelumnya. Pertanyaan yang sekarang adalah sebagai anggota dalam suatu grup, biasanya apa yang kalian bagikan di grup yang akan membantu kalian lebih memahami suatu materi. Demikian. Silakan dimulai dari Indra. Jika willingness untuk mengupload sendiri itu saya jarang sih. Karena saya biasanya mengupload di uh, grup tugas itu ya hanya untuk tugas saja. Hanya karena tuntutan mata kuliah seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibadur Rahman. Ya, sama seperti Indra ya. Saya cuma mengupload atau membuat postingan di grup hanya sebagai untuk mengupload tugas, karena untuk berkomunikasi mungkin aksesnya tidak langsung ya. Jadi tidak bisa untuk berkomunikasi atau ingin bertanya atau mencari informasi lebih lanjut. Saya lebih baik bertanya di platform lain seperti platform chat seperti WhatsApp dan lain-lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya Zulfikar Yazid. Masih terkait dengan respon saya sebelumnya ya, dalam hal untuk pemahaman materi saya masih kurang mengimplementasikannya dalam grup Facebook ini, dikarenakan masih banyak alternatif yang lebih baik lagi yang bisa digunakan. Apalagi untuk pemahaman mungkin ya, hanya berlaku satu arah, karena kita bisa mungkin mengecek atau membaca sesuatu yang teman segrup bagikan, tapi itu hanya untuk kita pelajari sendiri, tidak untuk dipelajari secara sama-sama. Gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Nabel. Oke, untuk diri saya sendiri, apabila grupnya ini bersifat personal atau grup dengan teman-teman saya sendiri, saya sendiri jarang mengupload atau mungkin tidak pernah mengupload. Saya lebih suka menjadi lurkers, lebih suka hanya melihat-melihat saja apa yang diupload teman saya. Sedangkan untuk grup pendidikan, saya akan mengupload yang sesuai yang disuruh oleh dosen saya. Jadi otomatis lebih ke pendidikan. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya Apila.
Kalau saya untuk di grup yang materi ini, kalau mau ngupload hal-hal yang selain tugas, rasanya tidak terlalu dibutuhkan karena masih banyak alternatif lain untuk mengirim materi. Dan juga kalau misalkan di Facebook belum tentu juga dapat sampai ke banyak orang. Lebih bagus ke website atau aplikasi lain yang emang responsnya lebih cepat orangnya gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaannya adalah strategi apa yang biasanya kalian lakukan agar kegiatan diskusi menggunakan Facebook itu tetap berjalan interaktif, tetap berjalan produktif demikian. Strategi apa yang biasanya kalian gunakan? Silakan dimulai dari Indra. Kan seperti yang saya sebutkan juga di sebelum-sebelumnya juga, Facebook ini tidak saya gunakan untuk forum diskusi. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini saya tidak tahu strategi apa yang harus digunakan, tapi mungkin dengan adanya presence guru ya atau dosen di dalam grup itu, otomatis siswanya juga pasti sivil kok. Mereka juga tidak berani macam-macam. Oke, terima kasih. Kemudian silakan Ibu Nur Rahman. Ya, pardon, tadi pertanyaannya apa tolong? Strategi apa yang biasanya kalian lakukan agar kegiatan diskusi dalam Facebook Group tetap berjalan kondusif, produktif, dan interaktif seperti itu? Interaktif ya. Eh, Kegiatan-kegiatannya ya seperti yang saya bilang sebelumnya ya, lebih berjalan satu arah, seperti pengumpulan tugas dan sharing informasi gitu. Untuk interaktif, saya tidak pernah merasakan ya bahwa platform sharing tugas di Facebook itu interaktif. Namun kalau untuk ingin dicoba, mungkin lebih banyak aktif ke kolom komentar dan untuk memberikan feedback satu sama lain di kolom komentar dari tugas-tugas yang diupload oleh teman-teman di grup itu. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Yazid. Karena berdasarkan pengalaman saya tidak pernah terlibat dalam sebuah interaktif diskusi ya, apalagi terkhususnya dalam grup Facebook. Tetapi jika dimisalkan kita untuk menjalankan sebuah diskusi yang lebih interaktif, saya setuju, saya mengambil dari pendapatnya Indra, kita perlu satu guru atau satu yang mungkin orang yang expert dalam bidang tersebut yang bisa ditanya maupun memberikan jawaban untuk sebagai atau juga memberikan topik diskusi yang bisa didiskusikan bersama-sama dalam grup Facebook tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Nabel. Nah, oke. Kalau menurut saya, seperti yang disampaikan oleh teman-teman saya juga setuju bahwasannya untuk menjaga agar tetap kondusif dan nyaman untuk berdiskusi di Facebook, diperlukannya seorang pengawas, baik berupa guru, dosen, ataupun ketua kelas semacamnya. Namun, seperti yang disampaikan oleh Abi, saya setuju bahwasannya Facebook ini tidaklah interaktif, dan yang salah satunya cara untuk bisa jadi interaktif adalah lewat comment section. Itu saja. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Afila. Untuk diskusi sendiri saya tidak pernah terlibat secara langsung. Cuma kalau misalkan mengikuti guideline untuk yang orang diskusi untuk website lain, biasanya yang pasti itu orang membutuhkan seorang moderator dan seorang fasilitator untuk membuat diskusinya berjalan. Itu saja. Baik, ingin saya ingatkan bahwa tadi sebenarnya pertanyaannya adalah strategi apa yang biasa kalian gunakan. Nah, kemudian berarti berdasarkan jawaban-jawaban ini tadi, berarti secara garis besar kalian tidak memiliki satu strategi khusus untuk ikut setidaknya menghidupkan diskusi dalam grup Facebook. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kalian merasa Facebook ini, aplikasi ini memfasilitasi kegiatan belajar yang ingin kalian lakukan? Dan
menurut kalian bagaimana? Fasilitas yang bagaimana yang eh, kalian rasa itu sangat terbantu dengan adanya Facebook? Silakan dimulai dari Indra. Untuk grup ya, untuk grup belajar, menurut saya, untuk saya pribadi, saya tidak pernah menggunakan Facebook untuk grup-grup belajar seperti itu, karena ada WhatsApp, di mana orang lebih sering online di WhatsApp ketimbang Facebook. Setidaknya circle saya seperti itu. Jadi untuk diskusi dan sebagainya juga lebih sering saya lakukan di WhatsApp, dan apa yang ada di Facebook juga tersedia di WhatsApp seperti fitur untuk mengupload video, gambar, dan sebagainya. Selanjutnya Ibadur Rahman. Ya, saya setuju ya dengan pendapat Indra ya. Untuk berdiskusi satu sama lain ya, saya lebih sering menggunakan ya WhatsApp atau media sosial yang memang digunakan untuk chat. Karena melalui grup Facebook itu memang agak kurang ya, karena mungkin ya prioritas membukanya ya, karena intensitas kita dalam membuka Facebook itu jarang ya, kecuali untuk mengupload tugas. Jadi ya tentu saja WhatsApp akan menjadi sarana yang lebih baik dan lebih digunakan untuk berinteraksi satu sama lain. Ya, terima kasih. Selanjutnya Yazid. Masih berhubungan dengan respon-respon saya sebelumnya, dikarenakan saya memang belum pernah punya pengalaman bahkan diskusi atau untuk sebagai upaya saya untuk memahami sebuah materi atau pembelajaran, sehingga saya selama ini masih menggunakan alternatif aplikasi platform lain untuk diskusi, khususnya dalam pemahaman pembelajaran ini. Salah satunya WhatsApp ya, gitu. Dan platform chatting lainnya sejenisnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Nabel. Oke, menurut saya memang benar Facebook itu menyediakan fasilitas untuk membuat study group. Hanya saja fasilitas ini juga sudah tersedia di media sosial lain, yaitu WhatsApp yang sering digunakan oleh orang-orang Indonesia atau circle saya sendiri atau orang-orang sekitar saya. Hal ini membuat Facebook ini tidak terlalu digunakan. Jadi lebih bagus untuk menggunakan hal yang sudah sering digunakan oleh orang lain seperti WhatsApp. Itu saja. Selanjutnya Afila, silahkan. Menurut saya juga kalau untuk fasilitas di Facebook, saya lebih bagus menggunakan yang alternatifnya, yaitu salah satu WhatsApp juga. Karena ya di mayoritas pengguna keaktifannya juga di WhatsApp. Ya, jadi lebih bagus mendapat jawaban cepat dari sana juga. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, kalian merasa fitur-fitur di Facebook itu sangat membantu, sudah sangat lengkap, tapi fitur di Facebook itu tidak menjadi pilihan pertama kalian untuk membagikan materi dalam belajar. Seperti itu? Oke, baik. Terima kasih.